tadi udah bilang jalan pintas yuk. Masa jalan pintasnya jelek ini? Lah, ini namanya juga jalan pintas yuk. Ya, Dul, itu Pandun tamang doh. Mana, Bang? Ya, Oh, yang itu, Bang? Ya. Oh, yuk. Yuk, Pandun. Mana? Mumpung aku sedang di Cihurip, Garut, Jawa Barat, aku ikut saja ketika diajak Pak Epen mencari tanaman tamiang. Tanaman inilah yang jadi bahan baku sapu. Tamiang, atau sebagian orang menyebutnya gelagah, termasuk tanaman liar yang tumbuh subur di dataran tinggi. Tingginya bisa sampai 2 meteran. Sebenarnya, tanaman ini tumbuh sepanjang tahun dan tidak mengenal musim. Tapi, jumlah terbanyak biasanya ditemui sekitar bulan Juli hingga Agustus. Tamiang yang bagus dijadikan sapu biasanya yang muda, tangkainya masih berwarna hijau. Aku tidak mencabut seluruh tanaman ini, hanya tangkai yang ada bunganya saja. Tuh, tambang itu kayu untuk kakang sapu. Oh, iya, Bang. Ya, masuk. Pak Epen biasanya memanfaatkan batang-batang pohon sisa penebangan yang sudah tak terpakai. Batang yang didapat ya tidak menentu. Biasanya sih batang pohon pinus. Karena hanya limbah, jadi batang yang ditemukan pun beragam ukurannya. Kalau beruntung, bisa dapat batang pinus yang panjang. Pak, ayo pulang, Pak. Ayo. Kayu udah saya bawa, Pak. Sapu. Yuk. Untuk diameter sebesar ini, aku harus membagi batang pinus menjadi sekitar 8 bagian. Kulit bagian terluar aku sisihkan karena tidak terpakai. Selanjutnya, potongan ini dibentuk sepanjang 80 cm dan lebar tiap sisinya sekitar 2 cm. Nah, kalau Pak Tarwan bertugas menyerut kayu yang sudah aku potong. Kayu akan diserut sampai bentuk pipinya berubah bulat. Bentuk ini dibuat agar sapunya nyaman saat digunakan. Salah satu ujungnya dibuat meruncing supaya kayu bisa masuk ke ikatan tamiang. Oh, itu ya, Tak. Ini. Gelang. Oh, ya. Ya. Kalau yang ini ngegelang atau memisahkan tangkai bunga tamiang dengan batangnya. Setelah itu, kumpulan tangkai bunga tamiang digabung dalam satu ikatan dan digosok-gosok. Nah, saat inilah
bunga tamiang yang masih menempel di tangkai akan rontok. Selanjutnya, tamiang dan gagangnya siap untuk dirangkai. Selain mempercantik tampilan, lilitan rotan juga memperkuat ikatan tamiang. Meski kelihatannya sepele, aku harus memasukkan gagang dengan rapi. Kalau tidak, ikatan tamiang yang rapi bisa berantakan. Akibatnya, ya harus mengikat ulang tamiangnya. Jangan lupa, bagian pangkal tamiang juga harus dirapikan. Aku menggunakan pisau untuk memotong dan merapikan pangkal tangkai tamiang. Sip, begini sudah rapikan Pak Idan. Selanjutnya, tugas Pak Idan membuat sapu ini berbentuk melebar. Pak Idan membagi sekat tamiang ini menjadi beberapa bagian. Antar bagian akan diselipkan tali rafia sebagai pembatas sekaligus pengikat tamiang. Wah, mantap! Akhirnya selesai juga sapu buatanku. Di tengah menjamurnya peralatan kebersihan yang serba modern, sapu tamiang tetap menunjukkan banyak penggemarnya. Inilah yang membuat sapu ini bertahan sampai sekarang.